Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Mamdu, Dila Oktapianti, dan juga Lydia akan membahas materi kami yang berjudul deforestasi dan juga konservasi biodiversity. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, saya akan mulai gambaran pada umumnya. Kawan-kawan perlu diketahui bahwasanya Indonesia diberkahi dengan hutan-hutan tropis terluas ketiga di dunia setelah Brazil dan juga Kongo. Sekaligus menjadi rumah keanekaragaman hayati atau biodiversity flora dan fauna di dalamnya. Dahsyatnya, hampir setiap ekspedisi ilmiah yang dilakukan di hutan tropis Indonesia kembali dengan penemuan spesies baru. Pada tahun 2014 saja, hanya 25% spesies baru yang teridentifikasi. Kalau kita kembali ke hutan, puluhan juta rakyat Indonesia secara langsung bergantung pada hutan-hutan untuk kehidupan, baik untuk kebutuhan sehari-hari ataupun sebagai pengelola kayu. Namun ironisnya, tragedi yang sedang berlangsung sampai saat ini di Indonesia adalah kerusakan hutan yang mengakibatkan deforestasi, yang mana ini menjadi pusat perhatian di dunia. Industri pengolahan kayu di Indonesia beroperasi di atas ketidakjelasan hukum. Penebangan liar telah merajalela selama bertahun-tahun dan telah menyebabkan deforestasi. Hasil analisis Forest Watch Indonesia tahun 2009 sampai tahun 2013, Indonesia kehilangan tutupan hutan sebesar 4,5 juta hektar dan laju kerusakan 1,13 juta hektar. Bahkan kerusakan hutan terjadi di kawasan konservasi dan juga hutan lindung. Hal ini tentu akan mengancam kepada kehidupan manusia, juga kepunahan keanekaragaman hayati, yang outputnya adalah ketidakseimbangan ekosistem yang ada di alam. Bisa kita lihat pada animasi ini adalah pergerakan tutupan pembukaan hutan yang berlangsung dari 2002 sampai 2012 atau selama 10 tahun, yang mana pembukaan hutan dahsyat ini terjadi di hutan Sumatera. Selanjutnya, kita akan bahas apa yang dimaksud dengan deforestasi dan konservasi pada pemateri berikutnya. Dipersilakan. Baik, saat ini saya akan menyampaikan pengertian dari deforestasi. Deforestasi atau dalam bahasa Inggrisnya deforestation yang merupakan penambangan hutan berlebihan atau dapat diartikan juga sebagai pengundulan hutan dengan bentuk mengubah fungsi lahan menjadi fungsi seperti pertanian, peternakan, atau pemukiman. Nah, menurut peraturan Menteri Kehutanan juga menyampaikan bahwa dari nomor P30 tahun 2009 dalam peraturan 10 dan 11 menyatakan bahwa deforestasi adalah perubahan secara permanen dari areal berhutan menjadi tidak berhutan yang diakibatkan oleh kegiatan manusia. Berdasarkan catatan WWF atau World Wildlife Fund, faktor utama yang menyebabkan terjadinya deforestasi antara lain konversi pertanian, di mana populasi manusia yang terus bertambah mempengaruhi peningkatan kebutuhan pasokan bahan makanan. Nah, itu permintaan terhadap biofuel sebagai salah satu jenis energi alternatif juga memaksa adanya perluasan wilayah perkebunan kelapa sawit contohnya. Lalu bahan bakar hutan. Setiap tahun jutaan hektar kawasan hutan lenyap akibat terjadinya kebakaran hutan. Nah, illegal logging juga sekitar 50% pemanen kayu di hutan-hutan alam termasuk kegiatan illegal logging. Pemerintah di sini sudah mencoba mengawasi praktik pelanggaran ini. Seperti di banyak hutan tropis, baik di Brazil, Indonesia, Kongo, dan Rusia masih menjadi ajang penebangan liar. Setelah itu, penggunaan kayu bakar di tempat-tempat pelosok masih banyak yang belum menggunakan minyak bumi atau bahan gas, kompor gas seperti itu, mereka masih menggunakan kayu bakar. Lalu lemahnya pengawasan dan metode yang digunakan dalam mengelola hutan. Dan juga bisa terjadi oleh karena serangan hama dan penyakit dalam jumlah populasi hama yang meledak. Sedangkan menurut Fitri Amelia tahun 2014 dalam Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia,
dan juga bersama Bapak Herman Hidayat di tahun 2019 dalam bukunya Deforestasi dan Ketahanan Sosial menyatakan ada hal-hal yang dapat menyebabkan deforestasi, yakni pertanian dalam skala besar, penebangan hutan dan pertambangan, serta kebijakan pajak hutan, lalu kebijakan moratorium terhadap pemberian konsesi baru, serta perbaikan tata kelola hutan primer dan kawasan rawa. Lalu juga ada konversi hutan alam menjadi tanaman tahunan, serta menjadikan lahan pertanian dan perkebunan, industri ekstraktif pada kawasan hutan seperti batu bara, migas, geothermal, lalu pembakaran hutan dan lahan, serta transmigrasi dan infrastruktur lainnya. Deforestasi paling banyak terjadi di hutan hujan tropis dan hutan temperate. Namun yang paling parah terjadi di hutan hujan tropis. Kita lihat pada gambar bahwa dari tahun 2000 sampai 2017 dampak dari deforestasi di gambar peta Kalimantan bisa sangat terlihat bahwa di tahun 2000 masih terlihat banyak penghijauan, sedangkan di tahun 2017 mulai lebih banyak tempat pengundulan. Saat ini 50% hutan tropis di dunia telah hilang. Akibatnya permukaan bumi yang diselimuti oleh hujan semakin berkurang dan menipis. Pada tahun 2016 saja sebanyak 73,4 juta hektar hilang akibat deforestasi. Menurut data World Research Institute, setelah terjadi deforestasi di hutan primer tropis dari tahun 2002 hingga 2018 itu sangat meningkat per 3 tahunnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang usaha pelestarian keanekaragaman hayati. Nah, menurutnya keanekaragaman hayati itu kan dapat menyebabkan semakin sedikit pula manfaat yang dapat diperoleh manusia. Nah, penurunan keanekaragaman hayati dapat dicegah dengan melakukan pelestarian atau konservasi. Di sini ada pengertian dari konservasi. Jadi yang dimaksud dengan konservasi itu adalah salah satu pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana, sehingga mutu dan kelestarian sumber daya alam serta lingkungan hidup dapat dipertahankan untuk menjamin pembangunan yang berkesinambungan. Secara umum, bentuk konservasi itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu konservasi in situ dan juga konservasi ex situ. Yang pertama, konservasi in situ. Konservasi ini merupakan kegiatan konservasi flora atau fauna yang dilakukan di habitat aslinya. Contohnya seperti cagar alam, suaka marga satwa, taman nasional, taman hutan raya, dan juga hutan wisata alam. Yang kedua yaitu konservasi ex situ. Konservasi ini merupakan konservasi yang melindungi spesies tumbuhan dan hewan langka dengan mengambil dari habitat yang tidak aman atau terancam, lalu ditempatkan ke perlindungan manusia. Nah, konservasi ex situ ini dilakukan oleh lembaga konservasi. Contohnya kebun raya, arboretum, kebun binatang, taman safari, dan juga tempat penyimpanan benih dan sperma dari satwa. Selanjutnya di sini ada tujuan dari konservasi. Tujuan yang pertama yaitu menjamin kelestarian fungsi ekosistem sebagai penyangga kehidupan. Tujuan yang kedua yaitu untuk mencegah kepunahan spesies yang disebabkan oleh kerusakan habitat dan pemanfaatan yang tidak terkendali. Dan tujuan yang ketiga itu untuk menyediakan sumber plasma nutfah guna mendukung pengembangan dan budidaya kultivar tanaman pangan, obat-obatan, maupun hewan ternak. Selanjutnya, manfaat dari konservasi. Nah, yang pertama, konservasi itu bermanfaat untuk menjaga kualitas lingkungan agar tetap terjaga. Yang kedua, itu
konservasi bermanfaat guna melindungi spesies flora dan fauna yang langka atau hampir punah. Dan yang ketiga, itu sebagai pelindungan dari kekayaan ekosistem alam serta memelihara dari berbagai proses ekologi ataupun keseimbangan ekosistem yang berkelanjutan. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Sekian penjelasan dari kami kelompok 5, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.